Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rohmatullah Mawardi dengan NIM 2321030500076 yang akan menjelaskan terkait materi psikometri yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto, SC, MC. Halo semuanya, selamat datang di kelas psikometri bersama Pak Ardi. Pertama kita akan masuk ke pembahasan hakikat dan ruang lingkup psikometri. Apa itu psikometri? Psikometri merupakan salah satu cabang ilmu dalam psikologi yang berfokus pada teori serta teknik pengukuran aspek-aspek psikologis manusia. Psikometri fokus pada pengembangan alat tes psikologis, evaluasi kualitas tes, serta analisis data yang diperoleh dari pengukuran tersebut. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa psikometri memiliki peran penting dalam menjadikan konstruk psikologis yang abstrak, seperti kecerdasan, kepribadian, atau sikap, menjadi sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif. Definisi psikometri menurut beberapa ahli, yaitu 1. Peter C. M. Molenaar, Pennsylvania State University, Amerika Serikat, mendefinisikan psikometri sebagai aproksimasi atau perkiraan terhadap proses psikologis laten melalui analisis stokastik, baik pada tingkat individu maupun populasi. Saifuddin Aswar, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, menjelaskan bahwa psikometri adalah ilmu tentang pengukuran psikologis. Psikometri mempelajari teknik-teknik pengukuran untuk memahami perbedaan individu maupun kelompok, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun kepribadian. R. Michael Furr dan Verne R. Bacharach, Wake Forest University dan Appalachian State University, Amerika Serikat. Furr dan Bacharach menyatakan bahwa psikometri sebagai ilmu tidak semata-mata berkaitan dengan hitungan matematis atau aritmatika, tetapi lebih menekankan pada hubungan antara konsep teoritis, konstruk, dengan realitas pengukuran. Objek kajian psikometri adalah berbagai gejala atau atribut psikologis yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi bisa diperkirakan melalui indikator perilaku misalnya, kemampuan kognitif seperti intelijensi dan memori, karakteristik kepribadian seperti temperamen dan gaya berpikir, serta sikap dan minat seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama psikometri adalah menghasilkan alat ukur yang mampu menilai atribut psikologis dengan cara yang objektif, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui psikometri, para ahli psikologi dapat mengembangkan tes atau instrumen yang valid dan reliabel, yang kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan. Beberapa fungsi psikometri dalam psikologi antara lain: 1. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan individu. 2. Membantu pemahaman diri sendiri dan pengembangan potensi. 3. Menilai kecerdasan, kemampuan kerja, dan kinerja. 4. Diagnosis masalah psikologis untuk mencari solusi tepat. 5. Membantu penilaian dalam seleksi kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Contoh, di sekolah, guru menggunakan tes minat dan bakat untuk membantu siswa memilih jurusan. Di dunia kerja, HRD menggunakan tes psikologi untuk menilai kepribadian dan kecocokan posisi. Intinya, psikometri sama dengan ilmu pengukuran psikologis untuk memahami manusia secara objektif dan ilmiah. Francis Galton, abad ke-19, mencoba mengukur perbedaan kemampuan manusia melalui tes sensoris dan motorik. Walaupun metodenya masih sederhana, ia meletakkan dasar penting bahwa kemampuan manusia bisa diukur secara ilmiah. James McKin Cattell memperkenalkan istilah mental test, istilah yang kemudian meluas penggunaannya. Alfred Binet dan Theodore Simon menciptakan tes intelijensi pertama, 1905, untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Dari sinilah muncul konsep IQ yang kita kenal sekarang. Charles Spearman mengembangkan teori faktor G, atau kecerdasan umum, sekaligus memperkenalkan koefisien reliabilitas yang sampai sekarang menjadi dasar perhitungan dalam psikometri. Teori tes klasik, Classical Test Theory, CTT, berfokus pada skor total tes dan menganggap ada kesalahan pengukuran yang tidak bisa dihindari. Teori tes modern, Item Response Theory, IRT, lebih canggih, menilai karakteristik tiap butir soal dan kemampuan individu secara lebih akurat. Sejarah psikometri dimulai dari Francis Galton yang tertarik mengukur kemampuan manusia. Kemudian James McKin Cattell memperkenalkan istilah mental test. Alfred Binet menciptakan tes IQ pertama,
dan Charles Spearman memperkenalkan faktor umum atau G-faktor. Kini, psikometri terus berkembang dari teori tes klasik menjadi teori tes modern berbasis komputer. Perbedaan pengukuran psikologis dan pengukuran fisik. Pengukuran psikologi adalah pengukuran dengan objek psikologis tertentu. Yang dimaksud dengan pengukuran psikologi adalah pengukuran aspek-aspek tingkah laku yang nampak, yang dianggap mencerminkan prestasi, bakat, sikap, dan aspek kepribadian lainnya. Pengukuran fisik berarti proses mengukur hal-hal yang bisa diamati dan diukur secara langsung dengan alat ukur yang sesuai. 4 jenis skala. Nominal, hanya memberi kategori, tidak ada urutan. Contoh, jenis kelamin, jurusan kuliah. Ordinal, menunjukkan urutan, tapi jaraknya tidak pasti. Contoh, ranking prestasi, juara 1, 2, 3. Interval, memiliki jarak yang sama antar skor, tapi tidak punya 0 mutlak. Contoh, skor IQ, 90, 100, 110. Rasio, ada jarak yang sama dan 0 mutlak. Contoh, waktu reaksi dalam detik. Contoh aplikasi, skala stres akademik, interval. Skala motivasi belajar, ordinal, interval. Skala kepuasan kuliah daring, ordinal. Reliabilitas berarti keandalan alat ukur, yaitu sejauh mana tes menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten jika dilakukan berulang kali. Pentingnya reliabilitas. Tanpa reliabilitas, hasil tes tidak bisa dipercaya, artinya seseorang bisa tampak berbeda, hanya karena alat ukurnya tidak stabil, bukan karena dirinya berubah. Faktor yang memengaruhi reliabilitas. Kondisi peserta, misalnya lelah, cemas, mood buruk. Kualitas butir soal atau item. Cara dan waktu pelaksanaan tes. Lingkungan saat tes, bising, terganggu, DSB. Jenis kesalahan pengukuran. Kesalahan acak, random error, muncul karena faktor situasional. Kesalahan sistematis, systematic error, muncul karena alat ukur atau prosedur yang keliru. Seorang siswa mengikuti tes IQ standar 2 kali dengan waktu berbeda. Kasus, tes pertama dilakukan pagi hari saat siswa segar dan fokus. Tes kedua dilakukan sore hari setelah sekolah, saat siswa lelah dan mengantuk. Hasil, nilai IQ pada tes kedua turun cukup jauh dibanding yang pertama. Ini bukan berarti IQ siswa berubah, tapi karena kondisi fisik dan waktu pelaksanaan memengaruhi hasil tes. Reliabilitas rendah bisa terjadi jika waktu dan kondisi tes tidak dikontrol dengan baik. Kesimpulan, tes psikologi yang reliabel memberikan hasil yang konsisten, tidak mudah berubah oleh faktor luar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.